Hai, Assalamualaikum. Salam jumpa dengan Bimbel Jakarta Timur. Kita lanjutkan lagi membahas cara pemfaktoran bentuk kuadrat. Kali ini bentuk kuadrat yang mempunyai koefisien pada x kuadratnya tidak sama dengan 1. Disimak sampai selesai ya videonya. Bentuk-bentuk akar berikut dapat disederhanakan terlebih dahulu agar lebih mudah dalam pemfaktorannya. Pada soal nomor 1, negatif x kuadrat ditambah 8x dikurang 15, kita bagi dengan negatif 1 terlebih dahulu supaya koefisien dari x kuadratnya adalah 1. Jadi, negatif 1 dikali dengan x kuadrat dikurang 8x ditambah 15. Sekarang, bentuk akar yang di dalam kurung bisa kita faktorkan dengan menentukan dua buah bilangan yang jika dikalikan hasilnya adalah 15 dan jika dijumlahkan hasilnya adalah negatif 8. Jadi bilangan tersebut adalah negatif 5 dan negatif 3. Sehingga hasil pemfaktorannya adalah negatif 1 tetap ditulis ya. Kemudian dikali dengan x dikurang 5 dan dikali lagi dengan x dikurang 3. Pada soal yang kedua, sama negatif x kuadrat ditambah 2x ditambah 35, kita bagi dengan negatif 1 terlebih dahulu. Sisanya adalah x kuadrat dikurang 2x dikurang 35. Jadi, kita tentukan dua buah bilangan yang jika dikalikan hasilnya adalah negatif 35 dan jika dijumlahkan hasilnya adalah negatif 2. Jadi, kedua bilangan tersebut adalah negatif 7 dan 5. Sehingga pemfaktorannya menjadi negatif 1 dikalikan dengan x dikurang 7 dan dikalikan lagi dengan x ditambah 5. Soal yang ketiga, 2x kuadrat ditambah 8x dikurang 24. Perhatikan masing-masing koefisien dan konstantanya dapat dibagi dengan 2. Jadi kita bagi 2 dulu agar lebih sederhana, kemudian hasilnya adalah x kuadrat ditambah 4x dikurang 12. Baru kita faktorkan bentuk yang di dalam kurung. Dua buah bilangan yang jika dikalikan hasilnya adalah negatif 12 dan jika dijumlahkan hasilnya adalah plus 4 adalah negatif 2 dan 6. Jadi hasil pemfaktorannya adalah 2 dikalikan dengan x dikurang 2 dikali dengan x plus 6. Bentuk-bentuk kuadrat berikut mempunyai koefisien dari x kuadratnya bukan sama dengan 1 dan tidak bisa disederhanakan. Berikut cara pemfaktorannya. Perhatikan pada soal nomor 1, koefisien dari x kuadratnya adalah 2. Jadi kita buat dulu masing-masing dari faktor mempunyai suku pertamanya adalah 2x. Kemudian kalikan 2 dengan negatif 6, didapatkan adalah negatif 12. Karena koefisien dari x adalah 1, maka kita tentukan dua buah bilangan yang jika dikalikan hasilnya adalah negatif 12, kemudian jika dijumlahkan hasilnya adalah 1. Didapatkan bilangan tersebut adalah 4 dan negatif 3. Jadi kita tulis di faktor yang pertama plus 4 dan yang di faktor yang kedua adalah negatif 3. Di sini pada faktor yang pertama sama-sama bisa dibagi 2 masing-masing sukunya. Jadi kita bagi 2 hasilnya adalah x plus 2. Sedangkan faktor yang kedua tetap 2x dikurang 3. Pada soal yang kedua, koefisiennya dari x kuadrat sama 2 juga. Jadi kita buat di sini suku pertama dari masing-masing faktornya adalah 2x. Kemudian kalikan 2 dengan negatif 20, hasilnya adalah negatif 40. Di sini koefisien dari x-nya adalah negatif 3, jadi kita cari dua buah bilangan yang jika dikalikan adalah
negatif 40 dan jika dijumlahkan adalah negatif 3. Didapatkan bilangan tersebut adalah negatif 8 dan 5. Jadi ditulis di sini negatif 8 atau dikurang 8, kemudian di faktor yang kedua adalah plus 5. Faktor yang pertama sama-sama bisa dibagi 2 menjadi X dikurang 4. Faktor yang kedua tetap 2X plus 5. Nomor ketiga, 3X kuadrat dikurang 11X ditambah 10. Karena koefisien dari X kuadratnya 3, jadi masing-masing faktor kita berikan suku pertamanya adalah 3X. Kalikan kemudian 3 dengan konstantanya yaitu 10 jadi 30 dan koefisien dari X adalah negatif 11, maka kita tentukan dua buah bilangan yang jika dikalikan adalah 30 dan jika dijumlahkan negatif 11, yaitu negatif 6 dan negatif 5. Jadi ditulis dikurang 6 dan dikurang 5. Sama pada faktor yang pertama bisa dibagi 3. Jadi X dikurang 2. Sedangkan faktor yang kedua tetap 3X dikurang 5. Kita lanjutkan soal berikutnya dengan cara yang sama. Pada soal pertama, koefisien dari X kuadrat adalah 4, jadi masing-masing faktornya kita tuliskan suku pertamanya adalah 4X. Kemudian kalikan 4 dengan 9, hasilnya adalah 36. Perhatikan koefisien dari X adalah 15, jadi kita tentukan dua bilangan yang jika dikalikan hasilnya 36 dan jika dijumlah hasilnya 15. Bilangan tersebut adalah 12 dan 3. Jadi kita tulis di sini 12 dan 3. Kemudian perhatikan pada faktor yang pertama, masing-masing sukunya bisa dibagi 4. Jadi 4X dibagi 4 adalah X dan 12 dibagi 4 adalah 3. Kemudian faktor yang kedua tinggal dituliskan lagi 4X plus 3. Soal yang kedua, koefisien dari X kuadratnya juga 4. Jadi masing-masing faktornya mempunyai suku pertama 4X. Kemudian 4-nya dikali dengan negatif 15 adalah negatif 60. Jadi, dua bilangan yang kita tentukan adalah bilangan yang jika dikalikan hasilnya adalah negatif 60 dan jika dijumlahkan hasilnya adalah 4, yaitu koefisien dari X. Bilangan tersebut adalah negatif 6 dan 10. Jadi, 4X-nya dikurangi dengan 6, kemudian 4X ditambah 10. Pada faktor yang pertama, tidak bisa dibagi 4, tetapi bisa dibagi 2. Faktor yang kedua juga bisa dibagi 2. Jadi, 4X dikurang 6 dibagi 2 adalah 2X kurang 3, sedangkan 4X ditambah 10 jika dibagi 2 hasilnya adalah 2X plus 5. Pada soal nomor 3, koefisiennya adalah 6. Jadi, suku pertama dari masing-masing faktornya adalah 6X. 6 dikali negatif 10 adalah negatif 60. Kemudian kita tentukan dua bilangan yang jika dikalikan adalah negatif 60 dan jika dijumlahkan negatif 11, yaitu negatif 15 dan plus 4. Jadi kita tuliskan di sini dikurang 15 dan ditambah 4. Nah, masing-masing faktornya tidak bisa dibagi 6, tetapi pada faktor yang pertama bisa dibagi 3. Pada faktor yang kedua, masing-masing sukunya bisa dibagi 2. Jadi, untuk faktor yang pertama, 6X dikurang 15, jika dibagi 3 hasilnya adalah 2X dikurang 5. Sedangkan faktor yang kedua, jika 6X ditambah 4 dibagi 2 hasilnya adalah 3X plus 2. Jadi faktornya adalah 2X dikurang 5 dikali 3X plus 2. Nah, demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Jangan lupa ya, like dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.